Tapi bukan berarti itu akan jadi halangan bagi aku, tantangan, karena kan tekadku ketika masuk di Eropa ini waktu itu, karena dengan adanya perkuliahan yang pakai tesis ini akan jadi batu loncatanku untuk ke tahap selanjutnya nanti S3. Karena kalau nggak ada tesis, aku susah daftar S3 di luar negeri ntar. Itu. Akhirnya aku mantapkan diri, oke aku live nggak kepikiran Amerika lagi, nggak kepikiran Aussie lagi, aku mantepin ke Eropa aja ya, karena itu alasannya. Itu berlaku buat semuanya. Sepeda lawan mobil menang sepeda, sepeda lawan sepeda motor menang sepeda, sepeda ketemu transportasi massal kayak bis ataupun tramnya, ataupun tram, menang sepeda. Berarti dari segi polusi nggak begitu bahaya dong, nggak begitu banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi justru karena sepeda itu pula, hampir tiap tahun itu ada kehilangan sepeda sekitar kasusnya 250.000 per tahun. Wow, gila, itu banyak banget. Makanya itu aku bilang kriminalitas itu bukan perseorangan, tapi sepeda. Jadi amankanlah sepeda kalian. Udah gitu, jadi Belanda kayak gitu orang-orang. Kalau kalian beli sepeda, berarti kalian udah siap-siap sepeda kalian hilang. Siap-siap ya. Terus kalau kalian kalau sewa sepeda, siap-siap juga kalian ganti rugi kalau sepeda kalian hilang. Udah orang-orang kayak mikir, sepeda nggak ya? Sepeda nggak ya? Ya kalau aku pribadi, ya cari aja sepeda yang bisa murah, ya alhamdulillah dipakai. Kalau enggak ya udah terima nasib. Karena berarti nilainya lebih besar itu ya sepeda dibandingkan mobil atau motor ya? betul, nggak bohong aku bener, dan itu kejadian banget. Karena kadang-kadang sepeda itu jadi diperlukan, kayak contoh kemarin. Aku kan dari minggu lalu ngerasa kayak radang tenggorokan sebelah kiri. Yang sebelah kanan enggak, sebelah kiri aja nih. Aku pikiran nggak enak. Aduh, jangan COVID. Ya udah, kemarin hari apa ya? Hari Selasa kalau nggak salah. Aku datang ke tes COVID. Nah, pemerintah Belanda kan bilang, oke, kita akan gratiskan tes buat semuanya orang PCR. Tapi syaratnya, kalian datang ke sini harus datang sendiri. Kalau naik mobil ya udah kalian pakai mobil sendiri, nggak boleh pakai taksi, nggak boleh pakai Grab, nggak boleh pakai Uber, nggak boleh pakai transportasi massal juga. Kalian harus ke sini, entah kalian bawa mobil sendiri, entah kalian sepedaan ke sini atau jalan kaki. Ya aku kan mikir, mobil mana ada mobil, jalan kaki lumayan jauh loh, 4 kilo. Yaudah sepeda aja. Ya udah, pertama kalinya keluar di Belanda pakai sepeda dengan jarak yang nggak deket ya itu. Karena di Belanda agak ketat, kan. Pakai sepeda itu benar-benar agak ketat, kayak contoh harus pakai lampu depan belakang, terus nggak boleh HP-an selama di sepeda, kayak gitu. Jadi bener. Jadi aku sering kali berhenti di jalan, liatin rute, udah di rutenya belum? Udah, jalan lagi lanjut. Ntar berapa kilo berhenti bentar, lihat lagi udah bener belum? Udah, lanjut lagi kayak gitu. Saking nggak bolehnya melihat HP waktu lagi ngindarin sepeda, aku harus berhenti dulu gimana? Ya udah, mending gitu, pada aku ntar ditegur sama polisinya atau apa, nggak lucu dong. Padahal aku mau datang ke tempat itu, kayak gitu. Makanya aku bilang, kalau kalian di Belanda, ya mending pakai sepeda juga, entah mau beli entah nyewa, it's okay, better kok itu. Ada persewaan juga. Ada persewaan juga. Banyak persewaan, cuman persewaannya itu setelah aku hitung-hitung itu bisa, kalau berapa kali aku sewa katakanlah ya, sebulan 20 euro atau 30 euro untuk dapat semua fasilitas. Aku misalnya nyewa 3 bulan itu udah 90 euro. Padahal dengan harga 80 euro aja aku udah bisa dapat beli sepeda di sini, dan ya mending beli sepeda aku. Iya, untuk jangka panjang juga kan. Tuh. Cuman enaknya kalau nyewa sepeda itu, kalau misalnya kalian kebetulan di tempat sepeda yang persewaannya benar-benar udah punya nama, udah bagus, sepeda kalian hilang, kalian nggak disalahkan, mereka akan ikut ngelacak dari GPS. Di sini ternyata bukan salahmu, kayak gitu. Oh gitu. Ada GPS-nya juga, keren juga berarti ya. Ada. Bahkan di sini
kalau yang berduit lebih, mereka itu nggak pakai Brompton. Brompton itu udah kayak sepeda biasa lah di Jerman. Di Belanda nggak dipakai. Yang dipakai sepedanya Google. Terus sepeda bisa jalan sendiri. Bang, Blacky, Banget dong. Blacky, jalan beneran. Aku langsung kayak, oh seriously? Damn. Sendiri. Iya. Ada sepeda itu ada sepeda Google itu mahal banget, sekitar berapa euro ya? Berapa ribu aku lupa. Gila. Ampun, aku udah angkat tangan aku dan kalau itu udah. Itu keren banget loh, sepeda jalan sendiri loh. Jalan sendiri, serius. Jadi kalau saya nggak bisa diparkir aja. Oke, release your lock and your security tools and come in please. Jalan. Lampunya nyala. Kita yang jalan ya, itu malah sepeda yang jalan ya. Jalan. Aduh. Kocak. Tapi masalah itu agak bahaya juga, soalnya kan di sini kasus sepeda hilang kan tinggi lah. Itu kalau misalnya ada orang nggak pas ya diambil sepeda itu bisa-bisa. Iyalah. Dan itu harganya lebih mahal pula ya dibandingkan motor. Mahal banget. Ngalang-ngalain harga mobil itu. Tapi kau udah pakai sepeda? Hah? Kau udah beli sepeda, udah pakai sepeda? Nah, itu karena tes itu kan. Jadi aku untungnya sebelum kemarin tes COVID itu aku udah punya sepeda. Jadi udah pakai, kadang-kadang kayak saya lagi deket-deket, aku lagi habis belanja banyak, kayak belanja beras itu kan kalau bawa kan nggak enak. Ya udah pakai sepeda. Kau masak sendiri? Kau masak sendiri? Masak sendiri, itu dapur di belakang tuh. Oh, mantap ya. Tapi persiapannya pas waktu berangkat tuh lebih ribet nggak? Kan harus ngecek dulu kan suhu di sini dengan di situ kan pasti beda banget. Kalau itu sebenarnya nggak memperhitungkan suhunya. Aku cuma berpikir waktu aku datang kan masih summer, jadi kayak nggak serba jauh lah, suhunya masih tolerable, masih paling enak lah. Jadi nggak bakal terlalu kedinginan. Waktu itu sebenarnya yang jadi agak masalah itu persiapan barang-barangku, kayak aku bawa, karena ini lagi COVID kan, aku otomatis bawa barang-barang minuman yang hangat-hangat kayak jamu, jahe, aku bawa semua di situ. Obat-obatan juga banyak banget karena kan di Belanda ini ketika kalian datang ke dokter itu nggak jamin kalian akan langsung dapat obat. Kebanyakan gitu. hanya akan bilang, oh kalian cuma kecapean aja, udah kalian balik istirahat. Padahal yang dibayarkan ke dokter itu nggak main-main harganya. Kayak kemarin temanku yang anak Leiden tuh marah-marah, dia tuh hampir habis berapa ya, 800 euro hanya untuk datang ke dokter, tapi nggak dapat obat. 800 euro itu udah sekitar berapa itu? Udah 16 juta. Iya, 16 juta. Iya, 16 juta ya. Mana nggak marah-marah dia, dan aku bayangin, iya ya udah. Akhirnya dari situ aku bawa obat banyak banget kayak antibiotik lah, tolak angin lah, terus obat diare lah, obat pusing lah, kayak gitu. Bawa semua. Terus, itu gimana tuh beasiswa yang itu tuh? Aku masih belum paham. Oh gitu. Mendapatkan itu loh. Oke. Aku dapat beasiswanya ini namanya Orange Knowledge Program for Individual Scholarship. OKP, Orange Knowledge Program. OKP for Individual Scholarship. Yang terakhir bagi Indonesia. Jadi aku award di terakhirnya OKP yang khusus beasiswa individu dari Indonesia yang terakhir. Karena sisanya setelah itu OKP hanya buka untuk beasiswa kerjasama sama beasiswa summer course jenis itulah. Kok bisa dapat dari mana itu infonya? Nah, itu sebenarnya agak ada kaitannya sama si Muas. Kapan hari Muas tuh ngajak kan aku waktu itu. Dri, aku lagi di mana, di daerah Malang nih. Aku mau ke Surabaya tanggal sekian, ada acara EHF. Mau ikut nggak? Aku bingung waktu itu. EHF apaan? Ini loh acara pameran pendidikan di Eropa. Padahal waktu itu aku nggak ada interest ke Eropa. Tapi udah, aku masih berpikir, oh iya, di situ kan ada informasi beasiswa Chevening. Ya udah aku datang. Karena ke situ banyak tenannya, kayak dari pihak Eropa, Uni Eropa itu namanya beasiswa Erasmus Mundus, tuh ada tenannya. Pihak Belanda, Novik Nation Indonesia ada juga. Terus dari Inggris macam-macam univnya ada untuk jelasin Chevening gimana. Ya udah. Nah dari situ, karena aku udah mulai persiapan selesai dari EHF, aku persiapan Erasmus sama Chevening. Ternyata nggak lolos dua-duanya. Yang mana waktu setelah EHF itu kan deadline-nya duluan beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening itu. Ternyata setelah itu aku mikir kan, oh iya Belanda ada beasiswa satu lagi, Stunet.
Aku lihat waktu itu sekitar bulan Februari. Hmm. Kan deadline-nya Maret kalau nggak salah. Aku lihat ternyata student udah mau tutup dan cuma tersisa seminggu apa 2 minggu. Wah, ini nggak mungkin dapet aku semua persyaratan. Terus aku lihat lah di website Novikneso itu kan ada banyak tuh informasi beasiswa. Nah, aku lihat yang fully funded apa aja selain Stunet. Ada satu ternyata OKP. Aku buka OKP, apa aja sistemnya? Pada yang tadi ada yang beasiswa kerja sama institusi, beasiswa summer course, satu yang lagi beasiswa individu. Ya udah, aku lihat, semuanya fully funded. Pakai yang mana enaknya? Yang ini aja, yang individu. Ya udah, aku daftar di situ. Sistemnya, Itu, ya. Kalau OKP itu ini, kenapa? perbedaannya apa yang beasiswa individu summer sama beasiswa yang lain di OKP itu? Kalau summer course cuma untuk waktu sebentar aja, kayak pelatihan training gitu. Nggak lama, cuma 3 bulan, 6 bulan lah. Nggak lama banget, biasa. Kalau Tapi bisa kerja sama institusi, itu lebih ke relate ke kampusnya. Benar-benar literally kampusnya, karena setengahnya dibayari pemerintah Belanda, setengahnya dibayari kampus. Kampusnya mau nggak setengah bayarin ini. Sedangkan kalau aku biasanya individu, aku full dibiayai pemerintah sini. Jadi kampus nggak akan ikut andil biaya, kecuali mereka yang nge-manage, karena sistemnya setelah aku diterima beasiswa kan beasiswa dari pemerintah pusat mereka itu udah sebelum itu transfer ke masing-masing Novikneso di masing-masing negara. Nah, Novikneso ini kan transfer balik ke Novikneso pusat transfer ke UVA. Maksudnya biar ada orang UVA yang nge-manage beasiswaku. Jadi ya kontak-kontakan sama orang UVA. Bilang, tolong cairin beasiswa uang saku bulananku bulan ini. Ya udah, kontak-kontaknya bukan sama Novik pusat tapi sama orang UVA yang nge-manage beasiswaku kayak gitu. Kebetulan kemarin itu dari beasiswa itu harusnya kan aku dibiayai full sama OKP. Ternyata ada beberapa kekurangan yang di bagian 5% itu yang untuk bayar biaya kuliahku, tuition fee-ku. Nah, dari situ Ufan terima, kayak ya udah Ufan bantu dengan cara memberikan aku beasiswa satunya untuk menutup kekurangan 5%-ku. Namanya Amsterdam Merit Scholarship. Aku nggak pernah daftar itu. Lalu setelah aku dapat pengumuman OKP, aku dikasih tahu juga sama yang memanage beasiswa kalau aku dikasih beasiswa AMS hanya untuk 5% ini. Aku kaget. Ya udah deh. Jadi sebenarnya fungsinya itu bisa dianggap satu kesatuan antara OKP sama AMS kalau dalam caseku. Karena kan fungsinya AMS itu hanya untuk nambah 5% kekurangan biaya kuliahku. Iya. Itu 5% itu dia diambil dari yang pemegang UVA itu atau memang dia kurang 5%? Ya. Kan itu full funded. Tapi kurang 5%. Ya, jadi kurang 5% itu yang nutup UVA yang nutup ternyata. Oh iya kan, berarti itu UVA yang nutup dengan cara ngasih beasiswa AMS, Amsterdam Merit Scholarship kayak gitu. Iya, pinter juga. Berarti mereka juga kan dapat finance-nya juga. Padahal kan sebenarnya uang biaya kampus kan sebenarnya yang bayar kan dari pihak pemerintah buat bayar mereka. Tapi sisa 5% mereka tutupnya lewat cara mereka sendiri. Ya udahlah, itu bagusnya di situ. Enaknya di aku ya CV-ku ntar nambah. Satu lagi, aku nggak hanya penerima OKP tapi aku juga penerima AMS kayak gitu. Oh, tapi itu lebih nggak uangnya yang dari AMS itu? Enggak, ya udah pas 5% untuk biaya kuliah itu sama. Iya. Terus gimana itu waktu pendaftarannya? Kan kalau yang LPDP dia harus administrasi, tes TPA, terus wawancara. Kalau di situ lebih ribet lagi atau enggak gitu? Cuma pemberkasan, keterima udah langsung gitu? Atau gimana nih? Unik sekali kayaknya. Nah, beasiswa ini kan jarang orang yang ngerti OKP ini. Sebenarnya lebih ke arah kita harus daftar dulu ke kampus. Nanti dari kampus ini akan bilang kayak, kamu udah bilang ke kita kalau kamu ingin daftar beasiswa OKP. Oke, kami akan review dulu pendaftaran kuliah kamu. Ternyata nanti aku dikirim sama mereka, ini loh LOW kamu udah kami terima secara kondisional. Oh gitu, udah langsung dapat? Padahal kamu nggak dapat. Terus ini kita kasih link untuk kamu daftar beasiswa OKP. Ya udah, dari situ aku daftar beasiswa OKP itu aku hanya nyertakan paspor, kurikulum vitae, sama ngisi beberapa pertanyaan yang kayak sebenarnya itu
pertanyaan-pertanyaan itu kalau digabung tuh kayak semacam motletnya OKP. Udah selesai itu ya, karena sistem dari websitenya OKP itu hanya bisa sekali pakai, nggak bisa di-save kayak model PDP kan canggih tuh, bisa di-save. Jadi misalnya habis ngisi ini bisa tinggal tutup, besok bisa ngelanjutin lagi. Kalau OKP nggak bisa. Sekali kamu ngisi, udah lanjutin, habisin, kirim. Iya, iya, iya. Jadi aku harus benar-benar well prepare dulu sebelum aku ngisi semuanya, setelah itu kirim. Selesai itu, dapat pengumuman aku dari OKP. Ya udah, nggak ada interview, nggak ada seleksi yang lain, ya cuma pemberkasan itu aja. Cuman intinya aku harus diterima dulu sama kampus, baru aku boleh daftar OKP, seperti itu. Oh, simple ya, padahal Banget, ya. Tapi simple waktu banget. daftar di kampusnya susah nggak? Maksudnya susahnya tuh dia dari beberapa kategori. Sebenarnya paling Atau simple. oh, Simple paling juga. simple. Kampusku simple, karena kampusku Oh, nggak perlu motivation letter. oh nggak perlu. Nggak perlu Asik banget. motivation. Cuman cukup kurikulum vitae, paspor, Hmm. terus recommendation letter juga nggak perlu, recommendation letter. Sama bayar Keren. itu. Si siapa namanya? Bayar biaya pendaftaran 100 euro. Udah, selesai. Iya, iya, Cuman iya. kalau di kampusku sistemnya nanti dapatnya LOE conditional. Nah, LOE conditional itu bukan berarti kalian diterima dengan pengecualian. Enggak, pengecualiannya itu hanya diterima dengan catatan. Catatannya itu hanya minta kalian ngirim transkrip sama ijazah yang sudah dimasukkan ke penerjemah tersumpah. Habis itu Iya. difotokopi sama kalian, tuh yang hasil penerjemah tersumpah. Kalian masukkan ke notaris untuk dilegalisir. File-file itu yang kalian kirim ke UFA. Oh, That's it. Jadi enak ya. catatannya itu hanya untuk mereka minta ke kita administratif kirim berkasmu, itu nanti itulah kenapa alasannya kami tulisannya conditional kayak gitu. Hmm. Jadi nggak ada istilah unconditional kalau di kampusku. Tapi kalau yang rata-rata IELTS-nya dia mintanya berapa? So far kalau di Belanda aku lihatnya kayaknya 7, 6,5. 6,5 ada tapi nggak terlalu banyak. Sisanya mayoritas 7. Oh, berarti sesuai dengan jurusan ya? Tuh, lebih ke arah jurusannya mintanya gimana. Kayak contoh Iya, iya. misalnya jurusan hukum. Di UVA ini dia minta overall 7, per partnya minimal 6. Tapi di kampus lain, yang notabene katakanlah Leiden, hukumnya jurusan hukumnya dia di atasnya UVA, dia nomor 1, UVA nomor 2. Leiden minta overall 7, per masing partnya nggak ada yang boleh di bawah 6,5. Rating, khusus rating 7. Kroningen Oh, juga, kroningen yang di bawahnya UVA, dia juga minta ratingnya, meskipun overall 7, ratingnya harus minimal 6,5, jadi atasnya UVA malah. Jadi harus wow. lihat selain jurusan, lihat juga masing-masing kampus beda-beda. Iya, iya, iya. Terus Meskipun mereka kenapa dia rankingnya tuh? di bawah kampusku, belum tentu mereka standarnya di bawah, bisa lebih tinggi kayak Groningen. Gila ya. Ampun, angkat tangan. Tapi kenapa kau lebih suka pilihnya ke Amsterdam itu, Bang? Sejujurnya aku juga baru tahu universitasku itu pada waktu, karena itu aku nyari beasiswa. Kan di Univik itu kan ada sistemnya kayak studi finder. Ada centangnya itu bisa dicentang eligible untuk OKP apa enggak. Aku centang kan eligible untuk OKP. Ternyata apa yang terjadi? Yang muncul kampusnya ini, salah satunya University of Amsterdam dengan jurusan International Trade Investment Law. Ya udah masuk ke situ. Terus aku sambil lihat kan di rankingnya Cochrane Simmons, di Times Higher Education, Sachet Education. Ternyata dilihat di situ jurusan hukumnya dia juga nggak main-main, nomor 2 di Belanda setelah Leiden. Dan kalau dilihat secara universal, nggak usah lihat jurusan, misalnya dari seluruh jurusan di Belanda, UVA itu kalau dari seluruh jurusan dia malah nomor 1. Kalau dari seluruh jurusan loh ya, dia nomor 1 di Belanda. Bisa dibilang kayak UI-nya Belanda lah. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata jarang dikenalin, nilainya nggak main-main di ranking. Oh ya udahlah, boleh coba. Ya udah di situ. Terus Dan melihat baru persyaratan pendaftaran juga nggak ribet. Ketika komunikasi via email juga enak jawabnya, admissionnya. Itu yang bikin aku cocok sama UVA. Tapi kau kan waktu dapat LOA itu pasti berkaitan dengan profesormu kan? Enggak. Enggak juga. Kalau jurusan gue nggak berkaitan. Nggak berkaitan. Dulu kau pernah ini kan Bang daftar ke Australia yang LOA Ah, itu. pernah. Kan berkaitan dengan profesornya itu kan? Oh enggak juga. Enggak juga. Melbourne waktu itu. Enggak juga. Yang Melbourne.
Oh, Nggak. berarti enak banget ya, simple ya, nggak usah pusing-pusing ya. Iya, makanya itu aku lebih bilang penekanannya ke masing-masing jurusan. Kalian kayak gimana? Ada yang memang harus menghubungi profesor, ada juga yang enggak. Bahkan sampai sekarang pun aku juga belum menghubungi profesor satupun untuk nanti tesisku gimana, karena anak-anak juga pada bingung mau mulai kapan ini buat ngomongin profesor kayak gitu. Dari orang Indo berapa orang di situ? Kau udah nemuin belum? Kalau di jurusanku, so far aku baru ketemu satu yang enak-enak diajak ngomong, sisanya yang lain tuh hilang-hilangan nggak jelas. Ya, kayaknya total ada 4 ekor. Iya, kayaknya ada 4 ekor. Satu jurusan anak-anak Indo ya. Kalau Itu senior udah enak diajak ngomong, udah lulus dia udah anak Indo. Ada satu. di situ tuh perhitungannya gimana? Misalnya kan satu jurusan, kalau kalau di kita nih kan satu fakultas itu ada beberapa jurusan. Kalau di situ gimana sistemnya dia? Sama, satu fakultas di beberapa jurusan. Kayak misalnya sekarang Faculty of Law-nya Amsterdam. Itu ada jurusan kayak tempatku tracknya itu namanya International Trade Investment Law. Ada juga PIL, Public International Law, jurusan Public International Law. Ada yang lain, jurusan Competition Law. Ada juga jurusan yang beda lagi, Constitutional Law, Administration Law, kayak gitu. Jadi juga macam-macam jurusan di sini. Dan permasalahan jurusan orang-orangnya juga beda-beda. Ada yang cuman 75 orang, ada yang sampai seratusan orang, beda-beda. Lebih fokus berarti ya? Lebih fokus jadinya. Ini aja aku kalau sini kayak juga kayak jam sekian ini kayak masih pagi banget karena tadi itu di Belanda baru matahari keluar tuh jam 8. Kau baru bangun ya? Jadi jam 8 tadi baru bangun karena jam 8 tuh sama kayak di Indonesia jam 5. Jam 6 matahari baru Oh, keluar. iya, iya, iya. Jadi bilang kayak gitu. Jadi kalau sekarang sekitar jam setengah 11 bisa dibilang kan di Indonesia kayak baru jam 10 kurang kayak gitu, setengah 10. Tadi kau bilang nggak terlalu interest sama Eropa. Kenapa emang? Waktu awal itu dulu tujuanku kan aku pengen antara Aussie apa US. Aku ngerasa kayak Eropa itu kurang banyak skyscraper-nya. Aku kan lebih seneng tempat yang metropolis dan kuliahnya nggak berat. Aku dengar-dengar waktu itu orang-orang bilang Eropa kuliahnya berat banget dan itu yang bikin aku agak nggak tertarik sama Eropa. Dan memang bener. Ternyata setelah sampai sini kuliahnya berat, tapi bukan berarti itu akan jadi halangan bagi aku tantangan karena kan aku tekadku ketika masuk di Eropa ini waktu itu karena dengan adanya perkuliahan yang pakai tesis ini akan jadi batu loncatanku untuk ke tahap selanjutnya nanti S3. Karena kalau nggak ada tesis, aku susah daftar S3 di luar negeri ntar. Itu. Nah, akhirnya aku mantapkan diri, oke aku live nggak kepikiran Amerika lagi, nggak kepikiran Aussie lagi. Aku mantepin ke Eropa aja ya, karena itu alasannya. Nunjukin typewriting kita. Cara aku gimana? Aku cari itu rekamannya di YouTube. Aku lihat yang ada subtitle yang mana. Oh ini ya udah dari situ aku sambil nge-type writing aku dengerin kata-katanya. Tak lihat juga subtitlenya. Oh ternyata subtitle ini bunyinya kayak gini. Tulis. Oh gini. Jadi memang kalau bisa dibilang ya kurang pas juga kayak curang gitu. Tapi di sisi lain tuh membantu aku kayak ngemastiin dengan dia nge-pronounce gitu. Ternyata yang keluar tuh tulisannya gitu sesuai yang aku pikirin. Oh berarti bener kata-katanya dia gitu. Aku yang selama ini penyampaianku pronounce-ku salah ternyata. Nah kayak gitu itu. Tapi emang iya sih biasanya kalau ngeliat TypeScript itu kan hanya mendengarkan terus menulis, tapi nggak ngeliat subtitlenya itu. Jadi kan kadang tulisannya Meraba. iya Nah, tulis. kalau aku nggak tak aktifin sama subtitlenya. Orang mau bilang Oh, curang ya udah nggak apa-apa memang resiko aku dibilang curang. Tapi di sisi lain itu malah jadi tempatku belajar karena aku bisa sambil ngoreksi diriku. Nangkep penangkapanku ternyata oh penangkapanku betul. Nah, dia ngomong gini aku tulis gini bener. Atau misalnya dia bilang gini ternyata aku tulisnya gini. Di subtitle yang nulis nggak kayak gitu. Oh berarti aku yang salah harus koreksi kan kayak gitu itu. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Dapat ilmu baru ya. Lebih ke senyamanmu lah kayak gimana. Atau ada juga sih kayak gini sebentar. Aku aktifin. Ini juga bisa dipakai kalau misalnya kamu nggak ketemu si apa namanya nggak ketemu subtitle ya. Izinkan aku share screen dulu. Oke.
Dari aplikasi ini. Tunggu. Oh iya. Tunggu. Ini parah banget tau gak sih? Aplikasi apa itu? Otter. Tutorial itu. Jadi apa? Otter. Otter. Aplikasi ini, misalnya kamu lagi nyetel video. Contoh, video apa deh misalnya? CNBC. Tapi dia harus di-download dulu atau bisa lewat itu? Apa? Safari atau Chrome gitu? Kalau di laptop, kamu nggak usah download. Cukup buka websitenya aja udah cukup. Tapi kalau di HP emang harus download dulu. Iya. Nah, contoh misalnya kayak nah, kasih contoh gini aja deh. Misalnya ini pada iklan lah juga. Dia lebih ke translate gitu nggak sih? Obviously has Nah, dia lebih ke arah transcribe. Jadi tak aktifin ya. Nanti kamu lihat kan, perhatiin. Misalnya ini nggak ada subtitle kayak ini. Terus secara subtitle gimana? Has lost the election. That is clear. President-elect Biden taking Georgia today, along with Arizona, which was called last night. He now has a projected 306 electoral votes. When President Trump had that, he called it a landslide, and that is exactly the number that President Trump got 4 years ago. Misal kayak gitu. Jadi misalnya otomatis ini ya, nulis ya. Betul. Dan ini juga aku pakai perkuliahanku. Jadi misalnya aku lagi malas nyatet atau misalnya aku pengen fokus dengerin dosen tapi catatanku bisa keluar lagi. Ya dari ini, dari si websitenya Otter ini aku. Cuman kalau kamu Ima, karena kan buat belajar, kamu harus bikin akunnya dulu, emailmu masukin ke situ. Nanti sisanya dia bakal bilang kalau kamu punya jatah limit perekaman itu sekitar 40 menit kayak gitu. Iya, lumayan lama itu 40 menit. Dia bayar nggak? Kenapa? Bayar nggak? Kalau yang free nggak bayar kok 40 menit itu buat ngerekam. Oh, tapi kalau lebih dari 40 menit dia bayar. Itu baru bayar. Kayak aku ini udah pakai premium aku udah. Iyalah, aku kuliah juga kan. Ya soalnya kan sekitar 2 jam kan perkuliahanku, makanya aku harus ngaktifin dia si Otternya untuk biar bisa lama, makanya aktifin bayarnya itu. Tapi kalau enggak hanya untuk ngetes script IELTS nggak ada masalah, free aja udah. Ntar per 40 menit di stop, lanjut lagi nanti ambil tulis catatannya sampai menit berapa kayak gitu. Tapi dia otomatis berhenti nggak atau memang harus di stop? Harus di stop dulu. Oh, harus di stop ya, nggak otomatis ya? Nggak. Oke, mantap, ilmu baru nih. Tapi gue coba dulu. Apa tadi namanya? Otter. Ntar aku sharing di chatnya juga. Oh iya. Nah, websitenya. Oke. Selesai. Itu aku tahu itu gara-gara waktu kemarin di Pare yang terakhir buat belajar TPA. Karena aku juga belajar untuk interview di Mr. Pepsi. Mr. Pepsi ngasih itu. Dia akan ngoreksi omonganku pas nggak waktu ngomong di interview. Kan pakai Otter. Dia lihat transkripnya. Kayak gini loh kata-katamu. Waduh, iya. Pronounce-ku yang salah ternyata. Berarti dilihatin gitu ya? Nah, dari situ aku mikir, ini aplikasi kayaknya bisa dipakai buat kuliah deh. Ternyata bener waktu di sini, misalnya mereka lagi ada kuliah online. Ya udah, dosennya ngomong, aku pengen fokus dengerin dosen tanpa harus sambil ke interrupt catatan, ya udah aku aktifin Otterku. Kerekam kan omongannya dia, transkripnya. Kayak gitu. Wow. Mantap kali, aku coba ya. Tapi hanya untuk bahasa Inggris loh itu transkripnya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa lain nggak keluar. Oh, bahasa lain nggak keluar? Keluar. Hanya untuk Inggris saja. Oh iya, harus login ya? Itu ntar Ima bikin akun aja lah, gampang. Email biasa kok, itu free kalau yang biasa. Contohnya seperti itu, contohnya.
Kalau Iya. misalnya kamu kesusahan nyari di YouTube yang ada subtitlenya, ya udah kamu puter itu si musiknya dia untuk kamu musik puter aja si apa namanya listeningnya sambil nyalain outer, nanti outer yang akan ngetranskrip omongannya si speakernya, selesai. Contoh kayak gitu Iya, ya. iya. Ya, lebih enak gitu. Karena nggak semua YouTube ada ini sih, ada subtitlenya juga kan. Betul, kayak tadi CNN Pusat kan nggak perlu subtitle, dia udah. Nah, kayak gitu. Oke, siap, makasih.